di tapping ya, sebelah kanan itu ada soket banyak. Jadi soket itu ada lampu sen, ada lampu kolong, ada lampu sen, lampu kotak, dan lampu rem. Jadi oke, sebelum mulai videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Zona Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membalas komen dari sahabat Zona Channel. Ini satu persatu ya, saya akan bacakan dan nanti saya akan jawab pertanyaannya. Jadi dari kemarin alhamdulillah saya lagi mending sibuk ya, dan sekarang udah mulai aktif lagi dan akan mulai membalas satu persatu pertanyaan dari sahabat Zona Channel semua, dan saya akan nanti bertahap bikin videonya ya satu persatu. Jadi ditunggu saja untuk sahabat Zona Channel yang sudah komen di YouTube saya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Dan untuk yang pertama, saya akan membalas komennya, ini belum lama ya. Mas Futa Harefa. Ini Mas Futa Harefa, request bang tutorial cara perbaiki sen jadi hazard saat ganti sen LED nggak bisa kanan dan kiri, apa yang harus dioprek. Oke, untuk lampu sen hazard, kalau untuk kanan kiri itu ada modul tersendiri, namanya modul Centuring. Nah, harganya sekitaran 30 sampai 50 ribu rupiah, itu harga flasher Centuring, bentuknya kotak gede. Kalau untuk sen hazard aja, jadi itu mudah sekali. Kalau untuk motor cowok tinggal di paralel positif kanan dan kiri jadiin satu. Jadi ditambahin saklar aja untuk paralel sen positif kanan dan kiri, itu untuk motor cowok. Nah, untuk motor cewek atau motor matic sekelas Beat, Vario, itu tinggal dibeliin aja flasher sen CR7 atau flasher sen yang setelan, dan saklar hazard itu sudah ada. Jadi sesuai motornya, tinggal pasang saja sesuai yang di sen. Harganya juga cukup murah untuk flasher, dari 10 sampai 15, dan saklarnya juga sama, namanya saklar hazard, itu untuk matic ya. Nah, untuk Mas Futa Harefa, jadi kalau untuk dioprek nggak usah dioprek-oprek, tetap sesuai, nanti beliin aja modul Centuring atau modul flasher Centuring. Nah, seperti itu. Untuk flasher, kalau pakai flasher Centuring itu pakai standar nggak apa-apa, jadi tinggal beliin aja modul Centuring gitu aja, biar bisa sennya kanan dan kiri. Kalau untuk sen kedip dua-duanya cukup ganti flasher dan saklar saja di paralel, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, Mas buat akun. Ini buat akun. Terima kasih bro. Oke, terima kasih pertanyaannya itu. Komennya cuma terima kasih karena saya membuat tutorial kemarin lampu blitz pesawat, mungkin sudah bisa sendiri ya. Terima kasih juga Mas buat akun sudah hadir. Dan untuk Mas Ian Cunipah, ini komen di variasi motor matic lebih banyak. Jadi komennya, bisa pesen nama nggak bang? Oke, untuk pesen nama saya nggak bisa mas, itu sudah sesuai dari pabriknya, jadi nggak bisa pesen nama. Maksudnya nama apa ya, nanti komen di bawah lagi ya Mas Ian. Dan untuk berikutnya adalah Mas Iksan Nurrohim. Mas Iksan Nurrohim ini berkomentar, oke bang. Nah, oke bang ini kemarin saya sudah cek sound, yang knalpot itu banyak. Mungkin Mas Iksan Nurrohim ini sudah mendengarkan suaranya ya. Terima kasih sudah hadir juga Mas Iksan Nurrohim. Nah, seperti itu ya bunyi knalpot motor-motor racing. Untuk bunyi sih rata-rata hampir sama, cuman bentuknya beda-beda. Jadi kalau untuk
bentuk motor harus sesuaikan dengan silencer. Kalau motornya kecil, silencernya yang panjang juga nggak pas ya. Jadi kalau untuk motor kayak Vega, Jupiter, Supra itu pakainya yang pendek. Kalau bisa pakai merek JRM atau DOS dan PDK. Nah itu untuk kelas-kelas motor bebek ya, atau matic. Kalau untuk motor fiction kan bodinya gede tuh, pakai yang bentuknya panjang. Gitu aja ya, Mas Iksan Nur Rohim, terima kasih sudah hadir. Dan untuk Mas siapa nih, Mas Mas buat akun lagi, kemarin komen lagi, Bang kalau pakai kabel listrik bisa nggak? Jawab please. Oke, untuk kabel membuat lampu bridge pesawat itu bebas. Mau pakai kabel listrik bisa, mau pakai kabel apapun bisa. Nah, sekarang kembali lagi pada kerapian. Nah, untuk memakai kabel listrik itu sebenarnya kurang pas. Pasnya itu pakai kabel yang satuan aja cukup. Nah, caranya untuk kabel satu ke positif jalur motor, dan untuk negatifnya yang di lampu tempelin ke bodi. Nah, bodi itu di mana saja yang nempel pada besi motor, seperti baut-baut motor seperti itu ya. Jadi cukup simple, nggak usah memakai kabel listrik, tapi bisa, cuman kurang rapi seperti itu. Oke, untuk yang berikutnya adalah Mas Kardus Chandra. Oke, Mas Kardus Chandra ini, Om alamatnya mana yang cocok untuk Shogun 110 apa? Untuk alamat KVM modifikasi adalah di Jalan Wali Songo, Bawang ya, Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Itu di Bawang, Kabupaten Batang. Itu alamat KVM modifikasi. Dan pertanyaan yang cocok buat Shogun 110 apa? Ini komennya yang knalpot. Berarti untuk cocok buat Shogun 110 itu, saya kan punya Shogun 110. Nah, bisa dicek di video saya sebelumnya. Pakainya itu selencer JRM, dan untuk leheran pakai leheran kolong. Dan untuk dudukan knalpotnya mengikuti atau ikut baut knalpot, baut shockbreaker. Jadi ditambahin kleman yang bulat-bulat itu, yang bolong-bolong, ditambahkan sampai itu nanti dipotong. Jadi untuk JRM kan ada tempat bautnya ya di atasnya, dan ditambahkan klem yang bolong-bolong sampai dudukan shockbreaker. Nah, itu nanti ditekuk biar rapi. Nah, kalau mau lihat ada di video saya sebelumnya ya. Oke, Mas Egis Jayusman. Mas Egis Jayusman ini berkomentar, kalau pasangnya ikut lampu depan bisa Mas, walaupun tanpa aki. Nah, ini komennya di pasang lampu kolong pada motor custom. Oke. Siap, saya akan jawab. Untuk pemasangan, kalau pasang ikut lampu depan walaupun tanpa aki bisa. Tergantung pemasangannya, lampu kolongnya di mana. Kalau untuk di belakang berarti ikut aja soket lampu belakang. Kalau di belakang, motornya apa dulu nih Mas Egis Jayusman? Kalau motornya misalkan Matic, posisinya banyak kan ada di tebing ya, sebelah kanan itu ada soket banyak. Jadi soket itu ada lampu sen, ada lampu kolong, ada lampu sen, lampu kotak, dan lampu rem. Jadi terserah Mas Egis Jayusman mau ikut lampu kolong, mau rem bisa, mau ikut lampu sen bisa, dan lampu kota juga bisa. Nah, kalau untuk ikut lampu depan walaupun tanpa aki bisa jawabannya. Kalau lampu depan kan ada 3 kabel ya, kabel massa, kabel jarak jauh, dan kabel jarak pendek. Jadi
terserah kalau mau ikut lampu depan, mau ditambah, mau digabungin ke lampu tembak bisa, dan yang jarak pendek juga bisa. Jadi jawabannya Mas Egi Dayusman adalah lampu kolong mengikuti lampu depan bisa. Untuk Mas Musa 1789. Oke Bang, terima kasih infonya, tetap semangat Bang. Terima kasih infonya. Terima kasih juga Mas Musa sudah hadir berkomentar di cara pasang lampu kolong. Ya, di situ mungkin Mas Musa sudah mengerti ya tentang ya 140. Oke ya. Jadi Mas Musa, infonya terima kasih juga sudah hadir ya. Dan untuk komen Mas Ading Rofiansah, Mas Adin Rofiansah ini komennya di pasang lampu variasi di Revo. Oke, untuk lampu kolong harganya itu bervariasi ya Mas. Untuk paling murah itu satuan Rp5.000. Kalau ambil banyak bisa lebih murah lagi. Kalau ambil satu 5.000 sampai Rp7.000. Tapi kalau untuk yang warna-warni yang pasang di Revo itu yang di belakang harganya sekitar Rp25.000. Nah itu lampunya nggak diem ya. Jadi satu lampu nyalanya bisa kedip apa saja, bisa bolak-balik, bisa strip, dan bisa apa aja. Bisa cek di video ya, yang lampu kolong Revo, yang lampu variasi yang kelap-kelip itu. Oke Mas Ading Rofiansa, untuk harganya sekitar yang di Revo itu sekitar Rp25.000. Itu tergantung lampu panjang dan pendeknya ya. Kalau untuk lebih pendek berarti lebih murah. Seperti itu Mas Ading Rofiansa. Terima kasih sudah hadir ya. Dan untuk akun yang bernama bensin eceran, waduh Mas bensin eceran ini kalau di PCX dipasang kayak gini bisa kali ya Bang. Oke, komennya di video yang murah Rp5.000 bisa pasang lampu kolong. Untuk motor PCX itu bisa semua. Untuk lampu kolong pemasangan bisa semua motor bisa. Seperti itu maksudnya, semua motor bisa dipasangi lampu kolong modal Rp5.000 ya bisa. Jadi tinggal beli lampu Rp5.000, tinggal cari arusnya saja. Misalkan di PCX, kan PCX itu ada lampu kota, ada lampu rem, ada lampu yang lainnya. Jadi ikuti saja salah satu. Kalau lebih enaknya ikut lampu kota saja. Jadi dikontak, lampu kolong masuk nyala gitu. Jadi kalau mau kedip, misalkan dikontak lampu kolong nyala tapi nggak kedip. Kalau mau kedip ditambahin flasher atau modul lampu kolong. Untuk cara-caranya udah ada di video saya ya sebelumnya. Oke, untuk Mas Bayu Prasetyo, ini komennya kemarin pas di video yang ngobrolin modifikasi Mega Pro 2005 seharga mobil. Mega Pro Primus nggonku malah wes blodakan kabeh bos. Blodakan kenapa Mas? Mungkin olinya telat ya. Jadi untuk motor ya Mas Bayu jangan sampai telat oli. Itu salah satunya ya, kunci supaya motor awet. Jadi jangan sampai oli berkurang atau jangan sampai telat ganti oli. Harus diperhatikan, nomor satu itu oli ya. Oke Mas Mas Wan Khalid, Bang ada link jualan online-nya enggak? Oke, untuk link jualan Shopee saya ada Zona 89. Itu link Shopee saya ya. Tinggal milih, itu ada banyak barang. Nanti kalau mau komen dulu ya. Jadi kalau misalkan di toko saya nggak ada barangnya, tinggal komen. Kan di toko offline saya banyak. Nanti tinggal minta saja, Bang saya mau ini, tapi nggak ada di toko abang.
nanti difotoin, dipajang aja, nanti saya beli di situ. Nah seperti itu ya, cukup mudah. Tinggal komen dulu. Oke, untuk Mas selanjutnya ya, Mas Iksan Nurrohim Alkori. Ini Mas Iksan Nurrohim Alkori ini berkomentar, halo Bang, saya mau nanya kalau motor Supra Road Race bagusnya pakai knalpot apa? Oke, untuk Supra Road Race itu bisa cek di video saya yang Shogun Road Race. Itu sama. Kalau untuk road race kan bagusnya knalpotnya kolong dan di belakangnya itu naik pakai underbone juga. Jadi nggak ada standar satunya ya. Bisa cek di video saya yang Shogun Road Race. Knalpotnya pakai yang Slancer JRM atau DOS, dan leherannya pakai yang kolong saja. Kalau untuk samping itu pakai yang biasa. Itu biasanya dipakai untuk motor-motor yang bukan road race. Pakai leherannya yang samping. Untuk harga sama, bisa cek di Shopee saya. Zona 89. Oke. Oke, Mas Selvando membalas, Bang, kalau boleh tahu nama tokonya Bang di Kebon Jeruk. Nah, Mas Selvando ini mau belanja variasi mungkin ya. Nah, saya juga belanja di sana. Untuk tokonya banyak sekali, jadi saya nggak bisa sebut satu persatu. Tinggal main ke sana aja, tinggal survei, nanti ngerti ya Mas Selvando. Tinggal alamannya di Kebon Jeruk di seberang Gajah Mada, sawah besar di situ. Itu pusatnya variasi motor ya. Dan untuk Mas Faiza berkomentar, masuk Mas, Bawang hadir. Nah ini tetangga nih, saya juga orang Bawang, tetangga saya hadir. Mas, masuk Mas, Bawang hadir, komennya di uang 1 juta dapat aksesoris apa saja sih. Nah seperti itu. Jadi kalau teman-teman atau sahabat Zona Channel mau request uang berapapun, tinggal komen di bawah, dapatnya apa aja Bang, nanti saya bikinin videonya. Jadi channel ini ada tentang variasi motor, ada tentang modifikasi motor, ada juga tentang lampu-lampu motor, tapi kebanyakan tentang lampu motor ya. Dan ada selingannya juga yang tanjakan Kerakalan itu saya kalau Sabtu Minggu sibuk di YouTube Kerakalan. Nah, kadang saya tak upload di sini, nggak apa-apa ya, buat hiburan aja ya untuk teman-teman semua ya. Nah, oke, saya akan bacakan komen lagi. Ini banyak banget komennya dari kemarin ya, belum saya balas satu persatu. Saya langsung aja di sini ya. Min Koja TV berkomentar, mana caranya ngasih tutorialnya lompat-lompat gak jelas. Oke, untuk Mas Min Koja, kalau mau tutorial tinggal WA lagi, tutorial motor apa, nanti saya akan bikinin sedetail mungkin ya. Dan saya udah perbaharui, nanti kedepannya akan saya jelaskan sampai detail mungkin. Dan saya nggak akan kasih kayak seperti suara-suara backsound apa, nanti saya akan langsung aja biar teman-teman semua mengerti dan jelas akan variasi atau tentang pemasangan lampu seperti itu ya. Dan untuk berikutnya Mas Bali Pandey. Mas Bali Pandey ini, Bang, punya saya mau kedip cukup terang. Yang saya bingung itu kenapa ada cahaya redupnya pas jedanya. Nah, untuk Mas Bali Pandey ini lampu kolongnya mungkin kedip, tapi pas jeda itu ada cahaya redupnya seperti itu ya. Nah, untuk seperti itu emang wajar ya kalau memakai flasher sen. Nah, kalau nggak mau ada jedanya seperti itu, berarti pakai saja yang modul lampu LED. Nah, itu nyalanya nggak ada jedanya. Jadi kalau untuk kedip langsung kedip juga, langsung terang ya, seperti itu. Jadi ganti saja dari flasher menjadi atau ganti dengan modul lampu sen ya, seperti itu. Oke, dan untuk berikutnya saya juga akan membalas pertanyaan dari Mas Riko Anggara
Saputra. Ini 2 hari yang lalu ya, komennya di 3 tips menjual modal seadanya. Mau nanya Mas, rencana saya mau buka usaha variasi motor. Nih Mas Riko Anggara Saputra mau menjual variasi motor. Mau usaha maksudnya ya, tapi masih bingung mau belanja spare part yang murah di mana. Jadi kalau untuk awal ya, untuk Mas Riko Anggara Saputra ini, jadi nggak perlu atau nggak harus mencari yang mahal. Yang penting tahu dulu barangnya. Tinggal saya saranin ke Kebon Jeruk Jakarta aja, nanti banyak pilihan. Dan untuk yang pertama jangan belanja terlalu banyak dulu ya. Jadi stoknya itu sedikit-sedikit. Jadi nanti ketahuan, misalkan yang rame yang apa, tinggal dibeliin agak banyak sedikit. Seperti itu, agak banyakan maksudnya. Jadi saran saya untuk belanja, tinggal belanja aja. Nanti kan kalau udah ada, maksudnya waktu kedepannya kalau tahu, nanti tahulah intinya. Kalau udah berjalan nanti tahu sendiri mana yang toko yang murah yang mana, itu nanti tahu sendiri. Yang penting pertama buka dulu saja ya. Untuk barang-barang jangan terlalu nyetok banyak dulu, jadi secukupnya aja. Yang penting banyak macam ya Mas Riko Anggara, seperti itu. Oke. Untuk Mas Sabir 26 berkomentar, Bang, bikin tutorial tempat-tempat pengambilan arus buat pasang lampu kolong. Nah, untuk Mas Sabir 26 ini bingung atau kepengen tahu posisinya pengambilan arus buat lampu kolong. Nah, sekarang saya tanyakan dulu, Mas Sabir itu motornya apa? Soalnya banyak motor kadang pengambilan arusnya juga beda-beda. Kalau yang sama itu saya contohkan untuk motor Beat, Vario, dan Scoopy, itu pengambilan arusnya itu sama. Kalau untuk di belakang rata-rata saya ambilnya di soket full pump. Nah, untuk soket full pump ini kabelnya warna hitam. Nah, untuk pengaruh apa enggaknya, selama saya pemasangan udah lama sekali, saya buka dari 2009 ya, itu sudah memasang lampu kolong ya lewat kabel-kabel seperti itu, dan udah survei, udah membuktikan ya. Jadi nggak ada masalah apa-apa selama pemasangannya itu betul. Jadi jangan khawatir itu mengganggu ini, enggak, itu tetap aman ya. Saya udah mencoba, udah berpengalaman dari dulu seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ya, ini untuk Mas Boncul Official. Orang mana Bang? Saya mau tanya Bang, kalau motor Shogun ganti piringan sama aki habis berapa? Oke, kemarin kebetulan saya habis ganti piringan sama aki ya, motor Shogun. Itu habisnya sekitar nggak sampai 200 kok ya. Sediain aja budget 200.000 buat ganti aki dan piringan baru. Nah, oke, itulah tadi ya, ada beberapa sahabat Zona Channel yang menanyakan tentang modifikasi motor, tentang lampu motor, tentang belanja variasi di mana, dan yang lainnya. Dan saya bikin jawabannya dengan ulasan. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman semua, maksudnya komen di bawah mau bikin saya apa, saya bisa bikin videonya seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Nah, kalau saya sempet nanti saya akan bikin videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih juga yang udah subscribe semuanya, yang sudah mendukung Zona Channel sampai sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Channel. Tetap semangat. Pokoknya tetap semangat ya.